Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara talk show Hari Kesehatan Nasional 2020 dengan tema Peduli Kesehatan Diri mulai dari sanitasi. Perkenalkan, saya Maratul Afifah yang akan memandu jalannya acara talk show pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada talk show kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan. Kemudian acara yang ketiga adalah talk show. Acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki sesi pertama yaitu pembukaan. Sebelum memasuki acara pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tiada cukup untuk berdoa. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KI Farmasi UGM kepada Kak Yohana Disa. Kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak pada talk show kali ini, yang saya banggakan teman-teman panitia dari Departemen Pengabdian Masyarakat JMKI Farmasi UGM, serta semua sobat JMKI yang berbahagia. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para sobat JMKI yang menonton saat ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan berkat-Nya kita dapat berkumpul di acara talk show peringatan Hari Kesehatan Nasional 2020 ini dalam keadaan baik. Kami berterima kasih kepada para tamu dan peserta yang berkenan hadir dalam meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kali ini. Acara ini adalah salah satu dari rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Departemen Pengabdian Masyarakat dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November. Dalam acara ini kami mengangkat tema peduli kesehatan diri mulai dari sanitasi. Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan, serta kepedulian terhadap sesama dengan mengadakan rangkaian acara berupa yang pertama kuis melalui Instagram, yang kedua talk show, serta donasi yang akan disalurkan ke salah satu panti asuhan di Yogyakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili panitia. Selamat melanjutkan ke acara selanjutnya dan terima kasih. Terima kasih kepada Ketua JMKI Farmasi UGM kita atas sambutannya. Nah, pastinya sudah tidak sabar lagi bukan untuk mengikuti acara talk show pada hari ini. Pembicara talk show kali ini adalah Bapak Apoteker Mawardi Ihsan MSc, yang merupakan dosen pembimbing JMKI Farmasi UGM. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Bapak Mawardi. Nama lengkapnya adalah Bapak Mawardi Ihsan. Beliau lahir di Bandar Lampung pada tanggal 14 Maret 1990. Alamat kantornya ada di Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik Fakultas Farmasi UGM pada Jalan Persatuan Skip Utara, Kampus UGM, Melati Sinduadi, Sleman, Yogyakarta. Riwayat pendidikannya, beliau lulusan dari S1 Universitas Pajajaran dengan program studi farmasi, kemudian S2-nya ada di Universitas Gadjah Mada. Beliau masuk di Universitas Pajajaran pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2012. Beliau melanjutkan di UGM pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2015. Riwayat pekerjaannya adalah pada tahun 2015 sampai 2016, beliau bekerja sebagai asisten dosen praktikum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2016, beliau berperan sebagai farmasis klinik di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2016 hingga sekarang, beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada. Mata kuliah dan praktikum yang beliau ampu yaitu pada program S1 Farmasi, yaitu ada Farmakoterapi 1, Farmakoterapi 2, Farmakoterapi 3. Mata praktikum yang beliau ampu adalah Farmasi Klinik 1 dan Farmasi Klinik 2. Tugas akademik
beliau diantaranya misalnya pada tahun 2018 sampai sekarang beliau menjadi tim pengelola jurnal majalah farmasi Indonesia MFI Fakultas Farmasi UGM. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga sekarang, beliau juga menjadi tim preseptor Fakultas Farmasi UGM. Beliau berperan sebagai koordinator. Pada tahun 2017 hingga 2019, beliau mendapat amanah untuk diuji penjaminan mutu Fakultas Farmasi UGM. Wah, menarik sekali ya CV dari Bapak Mawardi ini. Langsung saja kita menuju pada acara inti. Kepada Bapak Mawardi, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ini langsung saya share screen ya, karena waktunya kan kita nggak banyak. Apakah sudah terlihat? Sampun, Pak. Oke. Saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman JMKI semua yang sudah berupaya untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh panitia untuk memberikan semacam edukasi terkait dengan fokusnya adalah tentang sanitasi gitu ya. Nah, kesempatan kali ini saya memberikan judul sanitasi dan kebersihan tangan yang mana pentingnya terhadap penyakit menular. Karena memang sekarang dunia ya, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia ini sekarang sedang menghadapi salah satu masalah kesehatan dunia yang besar gitu. Langsung saja. Pertama kita awali dengan pengertian sanitasi dulu, bahwa sebenarnya kalau saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sanitasi itu merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Jadi sanitasi itu sebenarnya besar, ruang lingkupnya itu besar. Tapi seringkali memang sanitasi itu dikaitkan dengan lingkungan. Jadi sanitasi lingkungan begitu. Nah, sanitasi lingkungan itu adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Nah, sepertinya kali ini kita akan lebih banyak membahas yang mengenai tanah dan air ya. Nah, sebelum kita beranjak ke sanitasi itu sendiri, saya ingin mengingatkan kembali tentang semacam semangat yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu adalah pola hidup bersih dan sehat. Nah, pola hidup bersih dan sehat yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu ada 10. Yang pertama itu adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian memberi bayi ASI eksklusif, kemudian menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan yang terakhir itu adalah tidak merokok di dalam rumah. Dan pada topik kali ini, yang berkaitan dengan sanitasi tentunya itu adalah yang nomor 4, menggunakan air bersih, nomor 5, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, dan yang terakhir itu adalah nomor 6, menggunakan jamban yang sehat. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu adalah tentang menggunakan air bersih. Kenapa sih kok kita harus menggunakan air bersih? Kenapa? Karena air adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari. Biasanya kita pakai untuk apa aja? Untuk minum, untuk masak, untuk mandi, untuk berkumur, untuk membersihkan lantai, alat-alat dapur, pakaian, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya yang kita gunakan itu airnya nggak bersih, maka apa yang kita minum akan kotor. Kemudian yang kita masak menjadi kotor. Kita mandi, badan kita bukannya bersih malah tetap kotor. Berkumur-kumur pun gigi-gigi kita, gusi-gusi kita akan kotor, lantai kotor, kemudian alat-alat dapur kotor, pakaian kita pun juga akan kotor. Kalau cuma sebatas kotor sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kotornya itu mengandung kuman, maka yang masuk ke dalam tubuh kita tentu akan menyebabkan penyakit begitu. Maka itulah yang menyebabkan kenapa kita harus menggunakan air yang bersih. Nah, apa aja sih syarat air bersih itu? Gampang kok. Yang pertama itu adalah tidak berwarna, yaitu adalah bening atau jernih. Harus bebas dari bahan kimia, misalnya kayak kaporit gitu ya.
Kemudian tidak keruh dan harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Tidak berasa, jadi tidak asin, tidak asam, tidak payau, dan tidak pahit. Tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Untuk kaporit mungkin memang ada batas-batas minimal, ada batas-batas maksimalnya ya, jadi dia masih dinyatakan aman sampai batas tertentu. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, maka mungkin itu tidak disarankan. Kemudian di mana sih kita bisa memperoleh sumber air bersih? Ada banyak sebenarnya, bisa dari mata air, bisa dari air sumur atau air sumur pompa, bisa dari air ledang atau perusahaan air minum, air hujan, dan air dalam kemasan. Kalau air dalam kemasan itu mahal ya, jadi mungkin kita bisa mengandalkan mata air sumur atau air ledang. Dan mungkin ini apa ya, sesuatu yang menarik ya, bahwa ternyata air hujan itu dia termasuk yang bersih. Tapi perlu dilihat-lihat juga, kira-kira air hujan itu dia turunnya di daerah yang mana. Kalau di daerah perkotaan yang udaranya notabene itu banyak polusinya, tentu air hujannya tidak akan sebersih yang turun di daerah pedesaan. Karena pedesaan itu kan dia udaranya dia relatif jauh lebih bersih daripada perkotaan. Tapi memang sejujurnya pada aslinya air hujan itu dia adalah air yang bersih begitu, sehingga masih bisa digunakan untuk dikonsumsi atau digunakan sehari-hari. Kemudian kita juga perlu memasak air. Jadi air yang kita gunakan itu sebaiknya tidak langsung diminum, tapi dimasak dulu hingga mendidih. Terutama untuk air minum yang belum diolah dari pabrik seperti itu ya. Nah, karena meski terlihat bersih, air belum tentu bebas kuman penyakit. Nah, kuman penyakit itu dalam air itu akan mati pada suhu 100 derajat saat mendidih. Jadi sebaiknya untuk air-air tertentu yang terutama bukan dari pabrik, itu sebaiknya kalau ingin digunakan, ingin diminum, itu harusnya dididihkan dulu sampai suhu 100 derajat Celcius agar kumannya mati begitu. Selanjutnya adalah tentang mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Mengapa kita harus mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun? Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit ya, itu sudah jelas. Kemudian bila digunakan, maka kumannya akan berpindah ke tangan kita. Nah, kalau sudah berpindah ke tangan kita, kemudian kita pakai makan tangannya, maka pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Nah, sabun itu dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Karena tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Jadi sebenarnya untuk bisa membersihkan bakteri, virus, dan sebagainya itu bisa dengan sabun. Tidak perlu dengan hand sanitizer. Jadi dulu kan pernah ya pertama kali pengumuman COVID di Indonesia, kemudian orang berbondong-bondong untuk menimbun hand sanitizer dari supermarket, minimarket, dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu nggak perlu gitu loh. Jadi kalau memang nggak ada, nggak usah dicari-cari, cukup dengan menggunakan sabun. Hand sanitizer itu kita gunakan kalau memang kita sedang bepergian gitu ya. Jadi yang kita dapatkan yang kita incar dari hand sanitizer itu adalah praktisnya. Tapi kalau dari fungsi utamanya, insya Allah sabun juga tetap cukup begitu. Kemudian, kapan saja kita harus mencuci tangan? Yang pertama, setiap kali tangan kita kotor. Nah, apa saja yang dicurigai kotor? Ternyata setelah memegang uang. Kita nggak tahu kan uang yang kita pegang itu berasal dari orang lain ya sebelumnya, kira-kira dia itu bersih atau tidak. Terutama setelah kita melaksanakan transaksi begitu, entah di minimarket, supermarket, warung makan, dan sebagainya. Jadi kita harus mengasumsikan dia kotor gitu. Kemudian memegang binatang, berkebun, dan lain-lain, maka kita mencuci tangan sesudahnya. Dan tidak kalah pentingnya itu adalah setelah buang air besar, baik diri kita sendiri maupun ketika kita menceboi bayi atau anak. Kita punya adik, kita punya anak, kalau dia habis BAB belum bisa cebok sendiri, ya kita cebokin, maka setelah itu kita pun harus cuci tangan. Tidak kalah pentingnya lagi itu adalah sebelum makan dan menyuapi anak. Kemudian sebelum memegang makanan, dan yang terakhir bagi ibu-ibu yang sudah memiliki anak dan anaknya masih dalam masa menyusui, maka sebelum menyusui bayi itu sebaiknya cuci tangan gitu ya. Ini gambarnya, skemanya bisa dilihat di sini. Sudah memegang binatang, sesudah berkebun, mencebok anak, kemudian sesudah memegang uang. Semuanya harus diikuti dengan mencuci tangan. Apa sih manfaat mencuci tangan? Yang pertama,
itu adalah membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Yang kedua, mencegah penularan penyakit seperti diare gitu ya, baik diare yang cair biasa maupun diare infeksi seperti kolera dan disentri. Kolera itu nanti manifestasinya air cuciannya seperti air tinjanya seperti air cucian beras. Kemudian disentri itu berarti nanti tinjanya nanti akan ada darahnya seperti itu. Kemudian tifus, cacing, kecacingan ya, kemudian penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian flu burung atau SARS. Nah, yang kali ini yang sedang kita hadapi di dunia ini adalah yang SARS-CoV-2 ya, SARS coronavirus tipe 2 alias COVID-19. Dan yang terakhir manfaatnya yang kita peroleh itu adalah tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman gitu. Nah, ini adalah 6 langkah cuci tangan. Sebenarnya paling bagus kalau misalnya dilihatkan video gitu ya, cuman kayaknya videonya waktunya lama sehingga kita bahas saja secara singkat lewat gambar ini. Yang pertama, kita basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan. Kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Jadi yang digosok itu adalah kedua telapak tangan dulu. Yang kedua, yang diusap dan digosok itu adalah punggung tangan secara bergantian. Jadi setelah yang kanan, yang kiri. Yang ketiga, yang diusap dan digosok itu adalah sela-sela jari tangan. Yang keempat, ujung-ujung jari, dan ini secara bergantian. Yang kelima, itu adalah ibu jari. Yang keenam, yang keenam ini ujung jari diletakkan di telapak tangan, kemudian digosok-gosok secara memutar perlahan. Baru setelahnya dibilas dengan air dan kemudian dikeringkan. Dari nomor 1 sampai 6 ini, lamanya minimal adalah 60 detik. Sehingga masing-masing prosedur kurang lebih lamanya adalah sekitar 10 detik. Dengan kita melaksanakan 6 langkah cuci tangan dari nomor 1 sampai 6 ini selama 60 detik, maka kita sudah terjamin kebersihan tangannya sehingga bisa membantu kita dari menghindari penyakit-penyakit yang berpotensi mengancam kita gitu ya. Dan ingat lagi waktu penting untuk cuci tangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah menggunakan jamban sehat. Kenapa harus menggunakan jamban? Karena jamban itu tentu punya manfaatnya. Apa sih jamban itu? Jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia. Manfaat buang air besar dan kecil di jamban itu adalah yang pertama, lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat serangga yang dapat menjadi penular penyakit. Apa aja penyakitnya? Diare, baik yang biasa maupun infeksi seperti kolera, disentri, sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian tipes, kecacingan, penyakit ISPA, ya infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran pencernaan, maaf bukan ISPA. Kemudian penyakit kulit dan keracunan. Itu semua bisa terhindar dengan menggunakan jamban. Nah, kadangkala ketika saya sedang berkendara gitu, terutama melewati desa-desa, saya pernah beberapa kali melihat masih banyak orang yang, mohon maaf, buang air besarnya itu masih di pengairan pinggir sawah. Itu bukan merupakan suatu metode buang air yang baik buat lingkungan. Kenapa? Karena airnya itu kan nanti kan akan ke hilir ya, misalnya di sungai atau mungkin ke laut. Nggak usah jauh-jauh ke laut, di sungai aja. Di sungai itu kan banyak anak kecil main di sungai. Kemudian mungkin ada orang lain, terutama ibu-ibu yang mungkin cuci pakaiannya adalah di sungai. Bahkan lebih kurang baik lagi itu adalah mencuci alat makan, itu adalah di sungai. Nah, kalau misalnya orang buang air besar di perairan pinggir sawah dan kebetulan tinjanya itu mengandung bibit penyakit, maka tentu dia akan mengalir sampai ke sungai tersebut yang dipakai oleh ibu-ibu tadi untuk mencuci pakaian maupun mencuci alat-alat makan. Sehingga di situ bisa menjadi salah satu media untuk transmisi atau penularan penyakit. Oleh karena itu, maka disarankan untuk selalulah gunakan jamban. Begitu ya, jangan buang air besar di perairan pinggir sawah atau tempat terbuka lainnya, tetapi harus di tempat yang tertutup, begitu. Tertutup dan terkunci. Kemudian apa saja syarat jamban sehat? Tidak mencemari sumber air minum.
Maksudnya jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter karena mungkin akan ada risiko merembes seperti itu. Jadi sebaiknya dijaraki 10 meter minimal. Kemudian tidak berbau. Kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus karena kalau udah dijamah oleh serangga dan tikus nanti mereka berkeliaran bawa-bawa kuman-kuman yang berasal dari tinja manusia tersebut. Kemudian syarat selanjutnya adalah tidak mencemari tanah di sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi yang cukup, lantai, kedap air dan luas ruangan memadai, kemudian tersedia air, sabun dan alat pembersih. Ya, jadi nggak cuma jambannya yang harus bagus, tapi juga tersedia air, sabun dan alat bersih. Jadi orang kalau sudah selesai buang air besar atau buang air kecil, itu bisa langsung mencuci kemaluannya begitu ya dan duburnya. Sehingga tidak akan ada lagi kesempatan bagi kuman untuk masih terbawa oleh manusia atau orang yang bersangkutan. Nah, kemudian kalau tadi itu adalah penyakit menular secara umum. Nah, sekarang ada lagi nih penyakit menular yang sedang kita hadapi bersama-sama, nggak cuma di Indonesia, tapi juga di dunia, begitu ya. Nah, pertama saya ingin mengingatkan kembali tentang tren kasus positif COVID-19 dari bulan Maret yang lalu sampai dengan bulan September ini ya. Ini saya ambil dari situsnya Satgas Penanganan COVID-19. Ternyata kalau dilihat dari trennya, meskipun fluktuatif ya naik turun, tapi trennya itu dia sampai sekarang dia masih naik terus. Kemudian bagaimana dengan kasus meninggalnya? Sama ya, fluktuatif, tapi fluktuasinya dia lebih tajam dibandingkan dengan kasus positif. Dan kalau kita perhatikan pun, itu dia trennya dia masih naik terus gitu ya. Tapi tentu kita tidak usah pesimis, kita harus optimis terus sambil menjaga diri dan lingkungan, karena ternyata kasus sembuhnya pun dia ikut naik gitu ya. Meskipun dia fluktuatifnya masih curam di bagian sini bulan Juli, Agustus, dan September, tapi seenggaknya trennya itu dia sedikit-sedikit naik lah seperti itu. Ini yang menjadi salah satu hal yang harus kita syukuri dan kita harus positif bersamanya. Angka kesembuhannya juga terus meningkat. Dan kalau kita gabungkan ketiga grafik itu dalam satu grafik baru, maka bisa kita lihat bahwa selisih antara kasus positif dengan meninggal semakin hari, semakin bulan itu dia semakin jauh. Yang tadinya bulan April hampir tidak ada bedanya, bulan Mei mulai melebar, Juni lebih melebar lagi, terus sampai bulan September dia sangat melebar seperti ini. Gitu. Tapi meskipun demikian, kita tetap masih harus menjaga diri dan lingkungan. Kenapa? Karena bisa jadi tanpa sadar kita adalah orang yang membawa virus. Tapi kita tidak menimbulkan gejala alias OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, dikhawatirkan kalau misalnya kita OTG, kemudian kita membawa-bawa virusnya, dan kemudian virusnya nanti terpindahkan ke orang yang ternyata dia rentan mengalami kematian. Misalnya lansia atau orang dengan penyakit komorbid seperti itu. Nah, itu kan rentan. Sehingga meskipun kita dalam keadaan sehat, meskipun kita dalam keadaan baik, kita jangan sombong dulu, jangan pede dulu, karena ini bukan masalah kitanya sehat, bukan. Tapi adalah dalam rangka untuk melindungi orang lain, terutama yang berisiko dari ancaman penyakit COVID-19 itu sendiri. Nah, sehingga kalau dirangkum, maka sampai 7 Oktober jam 5 sore, itu ada 315.714 kasus terkonfirmasi. Kemudian kasus aktifnya itu adalah sebanyak 63.000, kemudian sembuhnya adalah sebanyak 240.000, dan meninggal ada 11.000. Yang mana ini adalah 3,6% dari terkonfirmasi. Gitu. Sembuhnya alhamdulillah masih besar ya, 76,1% dari terkonfirmasi. Nah, bagaimana cara kita menjaga diri dan keluarga dari virus corona? Yaitu adalah dengan salah satu yang sudah sudah didesain oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Apa aja? Dengan makan gizi yang seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan pakai sabun,
jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna, dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker jika batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Kemudian jangan lupa berdoa. Nah, kalau yang sekarang ini pakai masker, kapanpun kita sedang akan berada di keramaian, maka kita wajib menggunakan masker. Tidak peduli kita mengalami batuk-batuk atau tidak, kita apabila kita akan berada dalam sebuah keramaian, kita tetap harus menggunakan masker. Nah, dari berapa nih? Dari 10 upaya ini, dari 10 cara ini, maka 2 itu berkaitan dengan sanitasi. Apa saja? Yaitu adalah cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan lingkungan. Kemudian bagaimana cara yang lainnya agar kita bisa mencegah penularan COVID-19? Yaitu adalah dengan menggunakan masker. Di sini saya sudah mengambilkan tabel yang saya ambil dari Promkes Kementerian Kesehatan, bahwa ada beberapa jenis masker ya, ada N95, masker medis 3 lapis, masker medis 2 lapis, dan masker kain. Ternyata yang membedakan di antara keempatnya ini terutama itu adalah efektivitas filtrasinya. Yang paling tinggi tentu saja itu adalah masker N95 ya, 0,1 mikron itu dia lebih dari 95% itu akan tersaring. Kalau masker medis 3 lapis itu dia 0,1 mikron, 30-95% dia bisa terfiltrasi. Kalau masker medis 2 lapis itu dia lebih dari 95% itu akan terfiltrasi, tapi untuk yang ukurannya 3 mikron. Jadi relatif lebih besar. Sedangkan untuk masker kain itu kuman-kuman yang ukurannya adalah ukuran 3 mikron itu bisa terfiltrasi 10-60%. Dan saya pernah melihat semacam flyer seperti itu. Kalau satu orang saja yang menggunakan masker, maka memang efektif penularan itu dia risikonya masih agak tinggi. Tetapi ketika semua orang menggunakan masker, maka ditambah dengan jaga jarak minimal 1 meter, maka transmisi itu akan sangat kecil sekali, ya begitu. Kemudian keuntungan dari masker kain di sini adalah dia dapat dipakai ulang, sementara yang lainnya tidak bisa, gitu ya. Jadi sebaiknya masker medis hanya untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, sementara kita yang orang awam itu cukup dengan masker kain. Yang penting semua orang menggunakan masker apabila akan berada di keramaian dan jaga jarak 1 meter minimal. Nah ini ya, pakai masker kini bukan hanya untuk yang sakit saja. Karena virus corona masih ada di sekitar kita, jangan keluar rumah jika ada kepentingan yang mendesak. Kemudian banyak orang tanpa gejala yang memiliki potensi untuk menularkan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian kalau mau keluar rumah, lindungi diri dengan gunakan masker. Pakai masker kain 100% Indonesia ya. Cintai produk dalam negeri, kemudian jaga jarak saat berbicara dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah, ini memakai masker kain dengan aman. Gimana? Ternyata ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bersihkan tangan sebelum menyentuh masker. Kemudian, ambil masker dengan cara memegang kaitnya. Yang dipegang harus kaitnya. Kemudian, cek masker jika ada kerusakan atau kotor dan gunakan masker kain berlapis 3. Upayakan kain berlapis 3. Kalau teman-teman punya masker kain berlapis 2, kemudian tengahnya bolong, itu sebaiknya diisi dengan tisu atau kain lain, sehingga dia akan menjadi 3 lapis gitu ya. Jangan sampai maskernya itu kurang dari 3 lapis. Kemudian sesuaikan masker dengan wajah agar pas di wajah. Kemudian masker menutupi mulut, hidung, dan dagu. Jangan hanya sekedar mulut, tapi hidung harus tertutup dan dagu juga termasuk yang tertutup. Kemudian kita hindari menyentuh area masker bagian depan selama dipakai. Kemudian apabila dipakai terus-menerus, maka setelah 4 jam harus diganti. Cucilah tangan Anda sebelum melepaskan masker ya. Jadi kalau pengen lepaskan masker itu cuci tangan dulu. Karena diharapkan kan kita melepaskan masker dengan menggunakan kaitnya. Nah, kaitnya itu jangan sampai tercemar dengan kuman-kuman. Makanya ketika kita akan memegang kait masker, tangannya itu sudah bersih dulu dengan cuci tangan. Kemudian tarik masker menjauhi muka. Kemudian kalau misalnya masih bersih atau tidak kotor, itu bisa disimpan dalam plastik bersih tertutup untuk pemakaian selanjutnya.
Kalau misalnya udah kotor ya, sudah 4 jam itu langsung aja dicuci dengan menggunakan sabun atau deterjen. Dan sebaiknya dengan air panas untuk memastikan pembunuhan dari kumannya. Nah, setelah itu, setelah beres dicuci, maka kita terakhir juga akan sebaiknya mencuci tangan gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dihindari. Jangan pakai masker yang terlihat rusak. Kalau longgar juga jangan dipakai. Kemudian kalau maskernya di bawah hidung, itu sebaiknya jangan seperti itu pakainya. Kalau pengen melepas masker, sebaiknya jangan berada di dekat orang gitu ya. Jadi melepas masker pun ternyata harus jaraknya minimal 1 meter dengan orang lain. Kemudian kalau pakai masker yang terlalu sempit sehingga membuat sulit bernapas, maka itu juga sebaiknya jangan digunakan. Cari masker yang nyaman. Dan yang terakhir itu adalah jangan berbagi pemakaian masker kain dengan orang lain. Masker kain dapat melindungi sekeliling. Untuk melindungi diri Anda dan mencegah penyebaran COVID-19, tetaplah menjaga jarak 1 meter dari yang lainnya, mencuci tangan sesering mungkin, dan hindari memegang area wajah dan masker. Dan yang terakhir ini adalah wasiat tentang adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi kalau orang mau bepergian itu wajib pakai masker, sedia vitamin C, nggak wajib sih ini, tapi kalau misalnya sedia lebih bagus karena dia bisa membantu meningkatkan sistem imun seperti itu. Terutama untuk orang yang sedang tidak enak badan, dia sangat membantu. Tapi kalau untuk sehat, insya Allah dengan kita minum atau makan makanan yang sehat bergizi, insya Allah kekebalan tubuh itu akan tetap terjaga. Kemudian bawa sajadah, bawa tisu basah, bawa hand sanitizer, kemudian bawa perlengkapan makan sendiri gitu ya. Jadi kalau kita makan di restoran atau tempat makan, kita nggak perlu meminjam peralatan makan dari tempat kita akan makan siang misalnya seperti itu. Nah, ini pesannya itu adalah jangan kendor, ayo cuci tangan pakai sabun. Karena dengan kita sering cuci tangan pakai sabun, maka kita sudah berkontribusi aktif dan banyak dalam membantu mencegah penularan COVID-19. Semua presentasi yang saya gunakan di sini, insya Allah itu saya ambil dari Promkes, Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekian dari saya, sekian terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Muwardi atas pemaparan materi yang sangat menarik. Jadi dari beberapa kesimpulan dari materi yang Bapak Muwardi sampaikan, salah satunya yaitu mengenai cuci tangan. Cuci tangan yang baik itu hendaknya menggunakan sabun dan air mengalir. Kalau hand sanitizer boleh saja ketika keadaan mendesak, misalnya saat berada di luar rumah. Kemudian selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, dan maskernya itu yang harus sesuai dengan syarat-syarat protokol kesehatan. Selain itu, tadi juga ada beberapa jargon dari Bapak Muwardi, yaitu cuci tangan pakai sabun, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Saya berterima kasih kepada para penanya yang sudah aktif bertanya melalui Instagram Panitia Acara Hari Kesehatan Nasional 2020 JMKI Farmasi UGM. Namun kami mohon maaf apabila tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk di talk show karena adanya keterbatasan waktu. Pertanyaan pertama nih Pak, saya ingin bertanya nih Pak, mengenai COVID-19 ini, apakah hand sanitizer bisa digunakan untuk membersihkan barang-barang seperti handphone dan sebagainya? Monggo Bapak. Kalau ditanya bisa atau enggak, jawabannya bisa deh. Tapi hand sanitizer kan dia biasanya kental ya. Kemudian kan dia biasanya tersedia dalam bentuk pencet gitu ya, sehingga kan boros gitu loh Dek. Nah, sebenarnya kalau ditanya bisa atau enggak, jawabannya bisa, tapi kan boros ya, dia nggak efisien. Alangkah lebih baik kalau misalnya kita pengen membersihkan barang-barang itu cukup pakai alkohol aja, alkohol 70%, atau desinfektan lain yang sudah memenuhi syarat WHO seperti itu. Jadi itu lebih efisien daripada kita pakai hand sanitizer, kan memang dia diperuntukkan untuk kenyamanan membersihkan tangan seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa umumnya kadar alkohol pada hand sanitizer itu cuma sekitar 70% Bapak? Mengapa tidak lebih agar efektif? Gitu, monggo Pak. Iya, karena alasannya yang pertama adalah alkohol yang tinggi konsentrasinya, misalnya 95%, 96%, itu
dia akan lebih cepat menguap. Kalau lebih cepat menguap, maka kontaknya dengan kulit itu akan lebih singkat gitu ya, sehingga kemampuan membunuhnya juga berkurang karena dia lebih cepat menguap. Yang kedua, ternyata dibutuhkan air untuk mendenaturasi membran dari si kuman. Dan untuk membantu alkohol berpenetrasi ke membran itu adalah dengan bantuan alkohol. Nah, di antara penelitian yang paling bagus itu adalah alkohol 70%. Karena dengan bantuan air itu tadi, maka itu yang menyebabkan kenapa alkohol 70% itu dia lebih baik dibandingkan dengan yang alkohol konsentrasi tinggi seperti 95% seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Dan ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Pak, saya ingin bertanya. Di rumah saya banyak sekali obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Bagaimana ya Pak cara pengolahan yang baik untuk membuang obat-obatan kadaluarsa tersebut agar tidak mencemari lingkungan? Monggo Pak. Tadi agak putus-putus, Dek. Tapi tentang ini ya, pembuangan obat ya intinya ya. Nggih, Pak. Obat kadaluarsa ya. Gini, jadi obat kadaluarsa itu kalau misalnya dia bentuknya padat ya, misalnya tablet, serbuk, kapsul, ya. Yang pertama itu adalah kemasannya itu harus kita rusak dulu supaya nggak dirius oleh orang lain. Yang kedua, setelah kita rusak kemasannya, maka sediaan padat tersebut, tablet, kapsul, dan serbuk, itu kita gerus gitu ya sampai hancur, kemudian kita campurkan dengan bahan-bahan yang tidak diinginkan, misalnya tanah, misalnya air, atau bahan-bahan lain yang sekiranya akan membuat obat-obat tersebut tidak bisa dipakai. Nah, setelah dicampur, dimasukkan ke dalam plastik, plastiknya itu kita tutup rapat, kemudian baru dibuang, seperti itu. Itu untuk yang padat. Kalau untuk yang cair, maka yang kita bisa lakukan itu adalah kalau sediaan cair itu adalah bukan antibiotik, bukan anti jamur, bukan antivirus, maka silakan langsung buang ke pembuangan air, nggak apa-apa. Tapi kalau itu adalah merupakan antibiotik, anti jamur, antivirus, maka biarkanlah dia berada di wadah aslinya, ya, wadah aslinya, tapi labelnya kita copotin, etiketnya kita copotin. Ya, biarkanlah dia berada dalam wadahnya, kemudian kita encerkan dengan air dulu. Kita encerkan dengan air dulu, baru setelah itu kita buang. Kalau nggak mau diencerkan dengan air juga bisa, kita ganti dengan bahan-bahan lain yang tidak diinginkan, yang membuat obatnya tidak bisa dipakai lagi. Misalnya tambahkan tanah, atau bahan-bahan apapun, pokoknya intinya adalah untuk membuat obatnya tidak bisa digunakan kembali, baru nanti wadahnya yang tadi itu tutup rapat kembali, kemudian dibuang. Jadi intinya antibiotik itu, antivirus maupun anti jamur itu tetap berada dalam kemasannya, kemudian dia dimasukkan bahan-bahan yang tidak bisa membuatnya dipakai lagi, kemudian labelnya kita copoti, tutup kuat, kemudian di tempat sampah, seperti itu. Baik Bapak, nah berhubung karena ini waktunya masih sisa 3 menit, saya lanjutkan 2 pertanyaan lagi nggih Pak? Ya, silakan. Nah ini gini Pak, saya izin bertanya, sehari-hari di rumah saya itu menggunakan air sumur untuk mandi dan menggunakan kaporit. Apakah ada efek buruk bagi kesehatan jika saya menggunakannya dalam jangka waktu panjang? Monggo Pak. Kalau dalam jangka waktu panjang, saya sangat khawatir itu nanti akan ada risiko jangka panjangnya, Dek. Karena yang namanya jangka panjang ya, dikhawatirkan nanti dia bisa kumulatif. Entah dia kumulatif di kulit kita, entah dia kumulatif di dalam tubuh kita, kalau misalnya kita pakai untuk minum atau sengaja tidak terminum, seperti itu. Sehingga nanti dia bisa memberikan dampak. Nah, beberapa informasi mengenai dampak kaporit ya, yang sudah saya dapatkan informasinya tuh banyak yang misalnya gangguan kulit begitu deh, gangguan kulit, kemudian kalau misalnya sampai masuk ke dalam tubuh itu bisa mengganggu pernafasan, pencernaan, dan sebagainya. Ginjal juga bisa mengalami gangguan apabila kaporit itu sudah terlalu banyak masuk ke dalam tubuh. Jadi sebaiknya kalau untuk mandi biasa itu jangan menggunakan kaporit. Jadi biarkanlah yang membersihkan itu membersihkan tubuh itu adalah dengan menggunakan sabun, tapi kalau maksudnya itu adalah supaya air di dalam wadahnya itu bersih, maka solusinya adalah bisa dengan baknya itu dikuras secara rutin seperti itu. Jadi jangan dibiarkan dia bersih dengan bantuan kaporit seperti itu.
Baik, Pak. Jadi ini tadi beberapa kesimpulan dari jawaban yang telah dijawab oleh Bapak Mawardi. Salah satunya misalnya tentang obat kadaluarsa, berarti obat tersebut harus dimusnahkan terlebih dahulu. Dan untuk alkohol yang 70% itu karena kalau lebih dari itu nanti akan menguap dan nggak jadi efektif. Selanjutnya untuk penggunaan air kaporit itu tidak disarankan jika digunakan terus-menerus. Wah, keren-keren ya pertanyaannya. Luar biasa pembahasan kali ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Mawardi atas jawabannya. Nah, sebelum saya tutup acara talk show pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi. Pertama, kami membuka donasi untuk Panti Asuhan Darunajah Yogyakarta. Dan yang kedua, pemenang kuis sanitasi ini telah kami sampaikan di description box. Dan jangan lupa bagi yang pemenangnya untuk mengeklaim hadiahnya dengan cara mengirim pesan lewat DM di Instagram JMKI Farmasi UGM. Baik, acara talk show pada kali ini sudah berakhir. Saya Maratul Afifah, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.